Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati pribadi Bapak Dosen Dr. Suito SE MSI AK CSRA. Perkenalkan, nama saya Novita Muhammad dengan NPM 0227221103. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Khairul Ternate. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peneliti fenomenologi yang diberikan oleh dosen mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja yang pertama akan saya bahas adalah pengertian dari fenomenologi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Studi fenomenologis ini dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Tujuan dari penelitian fenomenologis ini adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Yang kedua, menariknya fenomenologi. Pertama di sini pendekatan subjektif. Fenomenologi menetapkan penekanan pada pengalaman subjektif individu. Ini berarti bahwa fenomenologi tidak hanya memperhatikan objek atau kejadian itu sendiri, tetapi juga bagaimana subjek mengalaminya dan memberikan makna padanya. Poin kedua, penolakan terhadap proposisi. Fenomenologi mencoba untuk menanggalkan segala proposisi atau asumsi sebelumnya mengenai realitas atau objek yang diteliti. Poin ketiga, metode deskriptif. Fenomenologi menggunakan metode deskriptif yang cermat untuk mempelajari pengalaman manusia. Ini melibatkan pendekatan sistematis untuk menggambarkan secara detail pengalaman subjektif, termasuk sensasi, persepsi, dan makna yang terkait. Poin keempat, pentingnya kesadaran. Kesadaran adalah konsep sentral dalam fenomenologis. Fenomenologis percaya bahwa melalui kesadaran manusia memiliki akses langsung ke realitas. Oleh karena itu fenomenologi tertarik pada cara kesadarannya membentuk dan mempengaruhi pengalaman manusia, seperti bagaimana pengalaman ini tercermin dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan. Di sini poin kelima, relevansi dalam disiplin pendekatan. Fenomenologi telah merangsang minat dari berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, psikologis, antropologi, dan bahkan seni. Poin keenam, respon terhadap karir modernitas. Beberapa fenomenologi seperti Edmund Husserl dan Martin menanggapi krisis modernitas dengan menekankan pentingnya kembali ke pengalaman manusia yang konkret dan autentik. Karakteristik fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu metode penelitian yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Poin pertama di sini, deskripsi. Tujuan fenomenologi adalah deskripsi fenomena dan bukan menjelaskan fenomena. Dalam hal ini peneliti menyelidiki atau mempelajari suatu makna bagi manusia, bukan hanya berasumsi. Poin kedua, reduksi. Reduksi adalah suatu proses yang dimana asumsi dan prasangka tentang fenomena ditunda agar meminimalisir prasangka-prasangka tersebut tidak mencemari deskripsi atau hasil pengamatan. Poin ketiga, esensi. Esensi adalah makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu, sebagaimana adanya pencarian esensi, tema esensial atau hubungan-hubungan esensial dalam fenomena
apa adanya yang melibatkan eksplorasi fenomena dengan menggunakan proses imajinasi secara bebas untuk menangkap makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. Poin keempat, intensionalitas. Fenomenologi untuk mengungkapkan intonitas mengacu sebagai korelasi antara neoma dan neosis yang mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. Neoma adalah pernyataan objektif dari perilaku atau pengalaman sebagai realitas, sedangkan neosis adalah referensi subjektif atau kesadaran yang dimana pernyataan objektif tersebut. Poin kelima, keterarahan. Maksudnya bahwa apa yang kita teliti haruslah yang kita kenal melalui kesadaran kita atau objek peneliti kita terkait dengan pengalaman orang lain. Maka partisipan dalam peneliti harus memiliki pengalaman tersebut dan juga bersedia untuk membagikan pengalaman itu. Peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang akurat dari partisipasi yang tidak memiliki pengalaman tentang objek yang hendak diteliti. Poin keenam di sini keunikan manusia. Metode fenomenologi pertanyaan pengalaman partisipan setiap memiliki pengalaman yang unik dan berbeda-beda. Adapun beberapa bagian yang perlu dipahami ketika melakukan penelitian fenomenologis. Poin pertama, penelitian memastikan bahwa apakah rumusan masalah yang dibuat relevan untuk diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Poin kedua, menyusun masalah penelitian. Peneliti menangkap fenomena untuk dipertanyakan maknanya bagi sekelompok individu yang mengalaminya. Poin ketiga, peneliti sebagai manusia harus sejauh mungkin meninggalkan pengalaman pribadinya terkait dengan fokus penelitiannya. Upaya ini disebut dengan breakout ini dilakukan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman sedalam dan seobjektif mungkin fenomena yang dialami secara personal dan from informan tanpa terkontaminasi oleh pengalaman peneliti sendiri. Poin keempat, data fenomenologis berupa narasi deskriptif yang dikumpulkan dari cerita individu yang mengalami suatu fenomena yang diteliti. Poin kelima, proses analisis data pada prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya, yaitu data transkrip lalu dengan merujuk pada rumusan masalah. Penelitian melakukan coding, clustering, labeling secara tematik dan melakukan interpretasi. Poin keenam, masing-masing tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi variabatum secara garis besar berupa deskripsi tekstual yang dialami oleh dan bagaimana mereka mengalaminya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.